sampah orang potong, kemudian nanti orang cat sendiri, lalu jadi tempat sampah. Jadi tidak perlu keluar uang untuk beli itu tanpa sampah, tapi bisa cari barang bekas. Misalnya kadang masyarakat yang mau rusak, bocor, orang secara pakai bisa minta, terus orang bisa potong, kemudian dicat yang bagus, bisa kasih. Jadi tanpa sampah juga lumayan daripada orang kasih keluar uang untuk beli. Mendingan orang cari barang bekas untuk orang bikin. Masalahnya chatnya ini orang bisa minta di anggaran sekolah untuk chat tanpa sampah atau kualitas siswanya yang tanggung. Kalau memang ada dari sana, dari sekolah yang kasih chat, ya orang siswa tinggal atau kelas orang tinggal cari jawaban bekas atau itu game bekas, nanti bikin yang nanti chatnya mungkin bisa ya bertahun antara bisa ya itu orang cari apa lagi bagus ya. Iya, betul, barang-barang bekas yang ada. Kemarin saya sudah koordinasi dengan kepala sekolah juga bahwa menyangkut dengan ini. Kalau sekolah menunjukkan seperti itu. Kemarin ada tanya itu di belakang tasik itu ada drain, kata ada. Saya jawab itu mungkin ada yang sisa-sisa rumput aspalan itu. Tetapi itu tuh tak tahu itu tuh mau cari cara bagaimana bisa ada orang. Entah itu mau konsultasi bagaimana atau pembayaran bagaimana itu tak tahu. Nanti sekolah yang berkoordinasi dengan mereka. Saya cuma kasih DP apa saja. Nah, kalau sekolah sudah menunjukkan bahwa memang kalau tidak ada berarti orang bikin buis tempat sampah umum supaya bisa dibakar. Namun yang di dalam kelas tadi yang disarankan oleh ibu itu cukup bagus, dan itu saya rasa menjadi bisa kita memanfaatkan apa yang ada di sini. Saya lihat itu kemarin itu waktu dengan Pak Arman di SD Pertiwi itu saya lihat anak-anak ini dulu ada bikin itu dulu tanpa sampah itu dari bambu. Jadi orang sudah bikin DP model DP apa itu, kemudian tinggal dipaku bambu itu dikasih keliling. Jadi saya rasa itu orang bisa manfaatkan karena kita tahu bersama orang di pinggir-pinggir ini, ya toh? Karena ada dan tinggal kreasi dari wali-wali kelas saja. Saya rasa. Karena kenapa? Karena yang saya lihat itu sampah itu di jalan sendiri di got. Itu dibantu dengan air. Jadi kalau air tidak kuat, dia diam di situ. Makanya ini jadi perhatian khusus untuk wali-wali kelas. Kemudian saya harap di dalam kelas itu mungkin wali-wali kelas, mungkin ada keyakinan kelas atau peraturan kelas di dalam disampaikan supaya setiap peraturan itu mungkin saja bisa ada sanksi yang bisa diterapkan sehingga siswa itu selalu patuh. Terutama yang poin paling terpenting adalah sampah itu. Jadi Bapak Ibu, saya harap mungkin berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa nanti pembuatan tempat sampah itu di kelas-kelas, kemudian dikoordinasi langsung oleh wali-wali kelas. Menyangkut dengan waktunya kapan itu bagaimana nih? Saya kasih kembalikan untuk wali-wali kelas. Ini dia. Ibu Naomi bagaimana? Sesuaikan saja. Muatan lokal itu juga kan bisa masuk di muatan lokal. Yang pertama kalau dari dulu cuma saat buat bulog, pas yang bulog kan bisa. Berarti kita mulai dari sekarang. Nanti untuk selesainya itu bisa target di waktu kapan? Karena kalau orang mulai sekarang antara DP target untuk selesai itu akan berlanjut, mungkin kalau tidak terjadi akan orang tunda terus lagi. Pak mungkin orang di hari ini orang bikin lagi, tunda lagi, mau ada.
Iya. hari Jumat. Supaya kalau ada ini ada tindakan keras dari kesiswaan terhadap ini yang yang jual-jualan. Kenapa? Iya, karena sebagian besar itu jualan yang berserakan. Makanya nanti ada pengawasan, tapi kalau ada tempat sampah maka itu menjadi kelonggaran sendiri. Kita bisa maklumi bersama. Gitu. Jadi saya harap wali-wali kelas kita bekerja sama agar supaya nanti kegiatan ini bukan semata-mata untuk saya sendiri, tetapi untuk sekolah, supaya sekolah ini orang tahu bersatu ingin sekolah yang bersih. Siapa saja pasti ingin seperti itu. Maka dari itu kerjasama sangat dibutuhkan. Oke Bapak Ibu, ini yang terhadir cuma wali kelas 12 IPA, 11 IPA ya. 4 wali kelas sudah ada, dan saya rasa mencapai kesepakatan bahwa tempat sampah harus ada. Kalau memang terada maka wali-wali kelas terima kasih. Oke, Anda. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya, Bapak Ibu. Satu lagi, mungkin kalau sebentar Pak Taslim ada atau saya bisa ambil waktu untuk Bapak Ibu berpartisipasi dalam, saya kasih materi sedikit. Apakah bersedia atau tidak, atau sudah lapar? Kalau memang bisa, maka Bapak Ibu ini saya akan ajak untuk proaktif di dalamnya, terjun langsung untuk kegiatan budaya positif. Jadi saya akan membawakan materi, tetapi Bapak Ibu akan terjun langsung juga di dalamnya. Kemudian ada kasus-kasus yang harus dipecahkan. Ini yang lain ada sibuk kemudian. Menuju kesepakatan dulu. Pak Arman coba ke PowerPoint yang paling di luar. Kalau memang Bapak Ibu mau berpartisipasi maka saya akan lanjut. Kasih X itu Pak Arman. Dan Pak Arman juga akan terjun langsung dengan Pak Arik Sandi tentang budaya positif. Ini dia. Saya akan nanti sebentar membagi kelompok untuk kegiatannya. Makanya saya bilang ini dia akan proaktif. Pak Arman tidak boleh pergi. Jadi dia akan aktif sehingga sebentar nanti untuk kegiatannya dapat berjalan dengan baik. Saya butuh partisipasi Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah saya bisa lanjut? Ya, saya sudah lanjut saja. Ini ada sapaan-sapaan saja. Nah, ini untuk demonstrasi ini tujuan pembelajaran guru dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif dengan membentuk komunitas praktik. Saya itu kemarin sedikit komunitas praktik. Komunitas praktik itu saya bentuk dari beberapa guru mata pelajaran. Beberapa guru mata pelajaran, iya. Jadi saya minta partisipasi sehingga komunitas ini dapat berkembang. Ini tuntutan juga untuk kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, tidak tutup kemungkinan nanti akan berjalan terus dan akan menambah nanti ini personil yang di dalamnya. Ya Pak, boleh next. Ya, nah Bapak Ibu, ini untuk pembelajaran saya langsung saja masuk. Terdapat beberapa kesepakatan belajar. Nah, saya mau itu di dalam kelas itu Bapak Ibu nanti contohkan seperti ini. Ya, jadi kesepakatannya itu sebelum masuk dalam pembelajaran itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Itu kesepakatan.
Jadi Bapak Ibu nanti terapkan di dalam kelas. Bisa seperti apa sebenarnya kesepakatannya? Ini saya kasih contoh. Sebenarnya harus direjut masing-masing menyampaikan. Untuk menyampaikan. Kemudian yang kedua itu berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi ini sebagian kan contoh-contoh dari beberapa A6 ini. Ini ada gambaran untuk wali-wali kelas. Bisa pahami, Bapak Ibu, dan bisa diterapkan di dalam kelas sehingga proses belajar mengajar itu berjalan. Ketika siswa itu melanggar, ada DP aturan. Ketika berbicara, ada DP aturan. Ya tak? Dan siswa sendiri akan merasa, oh iya, saya tidak melanggar peraturan ini di dalam kelas. Next. Ya Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Ini untuk pertanyaan tematik. Untuk Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Bila pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Yang setuju apa? Setuju. Setuju. Poin pertama. Poin pertama, Ibu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau? Ini pertanyaan tematik. Setuju atau tidak? Ya, Iya, terus. Ya, Bukan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan terjadi siswa. beberapa yang setuju, yang tidak setuju. Yang berikutnya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Pemberian hadiah kalian itu setuju? meningkatkan. Ya, toh? Tidak. Yang setuju karena? Setuju tuh. Setuju. Cuma takut ada kasih hadiah kan? Yang tidak setuju berarti sebagian ini besar tidak setuju. Ya. Kita lanjut di ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Setuju? Ya, berarti setuju semuanya. 4. Guru berperan sebagai teman terhadap siswa. Setuju. Setuju? Ya. Nah, ini jawaban dari Bapak Ibu. Sudah? Saya mau bertanya dulu sedikit tentang poin pertama tadi, pemberian hukuman. Apa yang tadi setuju mana? Hukuman seperti apa yang harus mendisiplinkan siswa? Kalau saya pada umumnya hukuman ini pasti diartikan sebagai mungkin kekerasan dan lain-lain kan, tapi sama halnya dengan apa yang saya lakukan dalam kelas, hukuman yang bersifat kreativitas. Jadi misalnya siapa yang kemudian melanggar aturan disepakati dalam kelas, misalnya aturannya siapa yang kemudian melanggar aturan disepakati, misalnya aturan disepakati siswa khusus di kelas saya Terlambat atau? siswa terlambat atau siswa dilarang merokok, ini dan lain segala macam, aturan-aturan semacam itu dilanggar, maka dikenakan sanksi yang dipilih sendiri oleh siswa. Kemudian yang khususnya untuk kebudayaan atau kebiasaan untuk membayar uang senin dalam kelas, siapa yang tidak melunasi atau siapa yang tidak membayar terlambat membayar, kemudian dikenakan sanksi untuk mendisiplinkan. Misalnya dia membuat pot bunga yang kemudian tidak ada dalam kelas. Ada lagi yang membuat tempat sampah sebagai penanggung jawab tidak membayar atau tunggakan dalam uang senin. Jadi sanksinya itu mendisiplinkan dalam bentuk kreativitas siswa, tidak dalam bentuk kekerasan atau lain-lain. Itu saja. Iya, menarik sekali. Berarti mendisiplinkan siswa dengan hak kreativitas. Nah, Bapak Ibu, ini sebagian besar mewakili untuk pertanyaan tematik. Saya akan lanjut sehingga nanti di akhir kita nanti dapat tahu apa sebenarnya hukum ini, kemudian sampai dengan keempat poin ini mana yang lebih tepat. Ya, Pak Arman, boleh next. Budaya positif mewujudkan
merupakan kewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lanjut, Pak. Konsep inti menciptakan budaya positif. Nah, di sini ada 6 poin: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kelas sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Ya, ini nanti saya akan jelaskan sebentar nanti. Pak Arman, go to next. Bapak Ibu, saya harap kerjasamanya dalam bentuk kelompok. Pilih pasangan Anda, silakan. Pasangan Anda, silakan duduk bersama Pak Arman dengan Pak mungkin siapa? Ibu Naomi dengan Ibu Naomi sudah sibuk. Ibu Bernet dengan Ibu Ai. Silakan rapat. Pak Pando dengan Ibu Priscil. Ibu Naomi standby di tempat. Nah, dengan sini Ibu Bapak, di sini ada coba buka. Tugas dari seorang itu, dengar sini, menggenggam sesuatu di dalam tangan. Kemudian rekannya di sebelah itu membujuk bagaimana cara sehingga rekan ini dapat melepaskan tangannya atau membuka tangannya. Tergantung dari yang di sebelah. Coba buka kan? Sudah? Jadi salah satu tentukan siapa yang mau genggam suatu benda. Ya, ya. Seumpama ada sesuatu di dalam genggam. Dan ya, yang di sebelahnya itu berupaya sehingga sampai terlepas itu tangan. Jadi segala rayuan itu harus dipergunakan untuk membujuk rekan sehingga melepaskan genggaman itu. Tergantung. Jadi yang menggenggam itu tergantung ya, dia mau lepas atau tidak terserah dia. Ya, silakan rayuan yang kata-kata apakah Pak Ando saya ini sudah bekerja sama dengan Bapak, bagaimana tolong apa yang ada di genggaman Bapak saya boleh tidak. Jadi berupaya sama dengan yang laki-laki, sama dengan yang perempuan. Ayo silakan, saya kasih waktu 1 menit. Kemudian nanti timbullah sebentar ada beberapa pertanyaan. Coba yang praktik kamu sekarang itu sana. Silakan masing-masing kelompok langsung mulai. Ayo. Ayo. Rayuan, terserah. Pak Ando, saya boleh lihat tidak tangan atau apa. Jadi rayuan. Terserah. Kalau itu tergantung dari si pemilik. Kalau memang dia mau buka, tapi harus berupaya supaya kita buka. Kalau Tora itu petulangan maksudnya pecah, masalahnya orang baik. Iya, ada di jurus. Ada jurus nih. Ayo. Jurus untuk suami dan istri berbeda dengan jurus peperangan ini. Anda perlu menjaga benda tersebut supaya akan begitu pentingnya tugaskan Anda. Ada menjelit. Anda mencoba. Kritik saya. Hati-hati, kalau digigit. Saya bagi aku begitu. Kalau ini masih boleh menggelitik, kalau ini punya menggelitik. cara bagaimana agar supaya tangan itu dia terbuka. Ada menggoda, ada Pak Arman, godaan. Gimana lu? Mau muncul, mau intimidasi, mau marah, mau kritik atau Nah, ini ada terpasrah. Ya, Bapak Ibu nanti saya akan bertanya sedikit. Pak Arman coba lanjut. Ya, menyangkut dengan yang tadi, saya mau tanya ke tiap kelompok yang tadi. Ada 2 kelompok. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka
kepala tangan Anda. Yang tadi kepala tangan itu dapat tak buka kata ada tak buka? Siapa yang tak buka? Ada? Ada. Tidak ada, berarti pertanyaan pertama itu akan hangus. Sudah? Berarti saya masuk di pertanyaan kedua, yaitu apakah Anda kalau menutur kepala tangan Anda? Mengapa demikian? Apa alasan Anda tetap menutur kepala tangan Anda? Yang menutur? Yang lain termusnah apa? Iya, dengan yang kepala tangan itu yang tadi tertutup itu, silakan berikan komentar. Kenapa? Yang pertama, baik. Yang pertama mungkin soal ego. Yang kedua soal yang merayu, tidak ada usaha. Tidak besar. Jadi memang kurang manjur. Ini kalau dia Siapa yang kepala tangan? Oh, Dia yang itu. kepala tangan ini ya. Ayo, Ibu. Bagaimana? Kenapa sampai Pak Anur tidak berhasil membujuk? Karena sudah pasangan tidak boleh. Sampai tidak bisa terlepas. Kenapa? Apakah rayuan sama dengan Bang Arisani kurang mantap dalam menentukan kata-kata? Ayo. Iya sudah wakil, berarti Ibu siapa yang memegang? Ya. Sebenarnya sama dengan Pak Iksan bilang tadi itu. Belum sama. Pokoknya baru satu kali rayu, menyerah. Jadi kurang berusaha saya situ. Berarti kurang berusaha. Tiga. Dalam kegiatan ini sungguh siapa yang memegang kendali atau kontrol dari kegiatan tadi? Siapa yang memegang kontrol sebenarnya dari proses tadi? Yang merayu. Yang memegang kontrol. Ini kan berupaya sehingga genggaman tangan itu dia terbuka. Ya? Yang genggam Iya, yang menggenggam. Kendali adalah yang tadi Mau buka atau tidak kan dari dia. tergantung dari diri sendiri. Berarti posisi kontrol itu berarti orang tidak bisa intervensi orang. Iya dong? Yang memegang kontrol terhadap sesuatu adalah dirinya sendiri. Berikut. Next. Nah ini teori. Nah, ilusi untuk dari guru terhadap murid. Ini teori kontrol dari William ini. Dan ada 4 ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik ini membuat semua orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi poin pertama ini mengontrol itu guru berpendapat bahwa dia dapat mengendalikan siswa murid. Iya kan? Apa-apa perintah. Masuk. Tidak ada kesadaran dari siswa itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini bujukan, rayuan. Iya kan? Anda bikin ini, Anda kasih ini. Anda bikin ini, Anda apa ini? Sama dengan anak, video beli dulu. Nanti 1000 ambil. Itu bujukan. Ya kan? Kemudian yang berikutnya bahwa ilusi kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini menggunakan kritik menekan siswa dengan segala kekurangan. Kemudian ilusi yang terakhir bahwa orang dewasa itu dianggap benar. Yang lebih muda itu harus dengar. Ya kan? Itu pendapat dari William ini teori. Lanjut kapan? Iya. Lanjut lagi. Balik. Ya, Bapak Ibu,
Saya minta waktu sebentar untuk Bapak Ibu. Silakan berdiri, berpasangan. Karena nanti sedikit kita ambil waktu sedikit. Berpasangan, iya. Berpasangan. Nah dengan sini, ini adalah teori respon. Namun saya akan mempraktekkan sekilas permainan untuk Bapak Ibu. Ada pena? Ya, terlihat. Bapak Ibu, sekarang dengar instruksi saya. Kalau ketika saya bilang kepala, tangan taruh di kepala. Tangan taruh di pinggang atau pinggang. Tangan semua taruh di pinggang. Saya bilang pundak, tangan taruh di pundak. Saya bilang ambil berdiri. Sudah? Habis itu bayar ya? Ya. Kita buat permainan. Ya. Bapak Ibu menghadap itu supaya lebih leluasa nanti dalam mengambil. Kita mulai permainannya. Menghadap saja. Menghadap. Ya. Pak Aris dia di sini. Ini biar supaya kecepatannya. Ya kita mulai. Saya dengar instruksinya, saya kasih sampaikan yang tadi. Kalau saya bilang kepala, tangan taruh di kepala, saya bilang pinggang. Kalau tangan taruh di pinggang, saya bilang bahu atau punggung, taruh tangan di punggung. Ya, kuda. Ya, coba tangan dua taruh. Pinggang, kuda, pinggang, coba. Tiga, ambil. Ini DP bermaksud supaya kalau ya kita mulai sekali lagi. Tadi itu saya rasa belum ada persiapan di mata. Ya, Bapak Ibu bersiap-siap. Ini kecepatan kemudian reaksi, konsentrasi. Iya. Kita mulai Bapak Ibu. Coba. Udah. Tiga. Udah. Tiga. Coba. Udah. Tiga. Ya, Bapak Ibu, lanjut lagi untuk materinya, tetapi mengingat saya sudah lihat di jam. Jadi saya minta tolong untuk rekan-rekan guru yang lain untuk bantu kami dalam asesmen untuk inisial nanti. Ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Hari ini sungguh luar biasa dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Untuk ini budaya positif yang ini sudah dilaksanakan di SMA Negeri 4 Halmahera Barat, saya pikir sebagai pimpinan saya pikir itu sudah bagus karena ini akan memberikan motivasi kepada anak-anak supaya hal-hal yang positif yang ada di lingkungan SMA Negeri 4 Halmahera Barat ini selalu mereka tanam dalam hati supaya dia akan menjadi suatu pelajaran bagi yang mereka juga, terus ada bagi yang nanti masuk ke SMA Negeri 4 Halmahera Barat. Jadi untuk budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh CGP di SMA Negeri 4 Halmahera Barat ini saya luar biasa, sudah luar biasa, dan harapan kepada CGP
untuk budaya positif ini. Mudah-mudahan CGP ini selalu mendampingi anak-anak yang ada di SMA Negeri 4 Halmahera Barat maupun guru-guru yang ada di SMA Negeri 4 Halmahera Barat supaya selalu meningkatkan budaya positif di SMA Negeri 4 Halmahera Barat. Jadi itu harapan saya kepada Bapak CGP di SMA Negeri 4 Halmahera Barat. Terima kasih. Yang telah diberikan kepada saya dari CGP sangat bermanfaat dan yang pastinya positif berkaitan dengan budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah, tentunya sangat berpengaruh, berdampak bagi siswa maupun guru itu sendiri. Harapan ke depan agar CGP ini terus mengembangkan budaya yang positif di lingkungan sekolah agar lebih maju ke depannya.